Siapa hari ini yang tidak hadir? Ini Eprianto apa? Kemana? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Coba menghayati demi doanya. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar materi menulis surat izin tidak masuk sekolah. Ya, materi ini sangat penting, anak. Kita lihat tadi Eprianto tidak mengirim surat, itu artinya alfa. Kalau alfa bisa masuk poin, tidak naik ke kelas. Makanya materi hari ini materi yang sangat penting. Sebelum kita mulai ke materi, ya, Bapak akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan menulis surat. Menulis surat itu apa? Yang pertama surat. Surat itu apa? Coba kira-kira. Surat itu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pihak satu ke pihak lain. Ya. Surat ada dua macam. Yang pertama ada surat pribadi, yang kedua ada surat dinas. Dari surat pribadi dan surat dinas tadi memiliki struktur masing-masing. Ya. Surat ada dua, pribadi sama dinas. Ya, ini dua macam itu harus kita bedakan dulu. Yang pertama kita bahas surat dinas. Ya, surat dinas itu surat yang ditulis oleh seseorang ataupun instansi yang ditujukan untuk lembaga. Yang nulisnya itu siapa? Boleh seseorang, boleh mewakili instansi. Itu namanya surat dinas. Dalam surat dinas ini bahasanya harus sederhana, singkat dan jelas. Lalu dalam surat dinas ini ada yang namanya struktur surat dinas. Ada 10. Yang pertama apa? Yang pertama kop. Yang kedua nomor surat, ya. Yang pertama kop, ya. Yang kedua nomor surat. Yang ketiga tanggal surat. Yang keempat lampiran. Yang kelima perihal. Yang keenam alamat surat. Yang ketujuh salam pembuka. Yang kedelapan isi. Yang kesembilan penutup. Yang ke-10 penulis surat. Yang ke-11 pengumumannya. Itu kalau ditulis oleh instansi. Sekarang kita akan belajar menulis surat izin tidak masuk sekolah. Surat izin tidak masuk sekolah itu termasuk ke dalam surat dinas. Ya, jadi kalau masuk ke dalam surat dinas kita harus menulisnya harus menggunakan struktur yang ada di dalam surat dinas. Yang pertama bahasanya harus singkat ya, jelas. Apa struktur surat dinas? Tadi ada 10. Sekarang kita kembali membahas materi tentang menulis surat izin masuk sekolah. Ini ada contoh anaknya. Contohnya di sini ada. Yang pertama ada tanggal, ya. Ada tanggal dan alamat surat. Misalnya Februari, ya, 20 April 2020. Dan yang kedua hal itu misalnya anaknya sakit, tulis halnya sakit. Misalnya minta izin. Yang ketiga nama tujuan. Nama tujuan itu surat itu ditujukan untuk siapa? Misalnya kita menunjukkan untuk sekolah, berarti kita tulis sekolahnya, ya. Yang keempat lalu ada salam pembuka. Setelah salam pembuka ada yang kelima, ada yang namanya biodata, ya. Setelah biodata ada yang namanya isi, ya, isi keterangan. Lalu yang ke-7 ada kalimat penutup. Yang ke-8 ada nama pengirim serta tanda tangan, ya. Kira-kira paham atau tidak untuk materi mengenai surat izin? Harapan Bapak dari materi ini, ya, harapan Bapak dari materi ini kita bisa
menulis surat izin masuk sekolah supaya tidak ada lagi yang alpa, ya. Nanti siapa siswa yang nggak masuk jangan sampai alpa. Makanya kita harus bisa menulis surat. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti kalian bisa kerja sama di rumah. Nanti siapa yang nggak paham boleh tanya sama Bapak. Baiklah, materi hari ini Bapak tutup, ya. Bapak rasa sudah cukup, ya. Ini sudah jam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.